Selamat siang Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam acara siraman rohani pada siang hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, sehat senantiasa, dan setiap langkah kehidupan Bapak Ibu ada penyertaan Tuhan. Biarlah apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, Tuhan menyertai setiap aktivitas yang kita lakukan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan, Engkau menguatkan kami. Biarlah melalui firman-Mu juga kami boleh memperoleh hikmat dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami sehingga firman ini boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, tema pada siraman rohani kali ini akan saya beri dengan tema badai pasti berlalu. Setiap persoalan, setiap masalah, setiap yang kita alamin tidak ada yang abadi. Semuanya pasti akan berlalu. Firman Tuhan pada siang hari ini saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Perjalanan hidup manusia ini di muka bumi ini melewati musim demi musim. Di setiap musim yang ada, kita pasti dihadapkan pada yang namanya tantangan demi tantangan. Tidak ada perkara yang perlu ditakutkan di setiap musimnya, asal kita selalu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena di segala musim hidup ini Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi semua yang terjadi dan yang kita alami tidaklah kebetulan. Dalam hidup ini ada musim untuk menabur dan ada musim untuk menuai. Ketika musim menabur itu tiba, hal-hal pertama yang dilakukan oleh seorang petani adalah menggemburkan tanah, menyingkirkan batu, kerikil-kerikil yang menghadang atau segala sesuatu yang dapat menghambat pertumbuhan suatu benih tanaman. Selanjutnya barulah melepaskan benih. Saat melepaskan benih untuk ditanam, kita mungkin merasa kehilangan. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Untuk menantikan benih itu tumbuh dan berbuah, kita harus sabar menanti. Jangan sekali-kali menempuh jalan pintas. Apabila berlambat-lambat, nantikan itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk 2 ayat 3. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu memiliki waktu dan tujuan yang ditentukan olehnya. Pada saat kita melihat kehidupan ini, terkadang kita mungkin merasa seperti banyak hal terjadi secara kebetulan atau tak terduga. Namun bagi Tuhan tidak ada yang terjadi
secara sembarangan atau kebetulan. Dia adalah Sang Pencipta dan penguasa atas segala sesuatu di dunia ini. Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang sempurna dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Meskipun kita tidak selalu memahami atau melihat rencananya dengan jelas, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kegagalan, kekecewaan, serta peluang yang datang adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Kita mungkin tidak selalu melihatnya pada awalnya, tetapi setiap langkah dalam hidup ini merupakan bagian dari lukisan dan yang dikerjakan oleh tangannya yang maha kuasa. Bagi kita yang hidup dalam iman, keyakinan bahwa tidak ada yang kebetulan adalah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Dalam masa suka dan duka, kita bisa yakin bahwa Tuhan berkarya di setiap hal, mengarahkan kita ke arah yang Tuhan rencanakan sejak awal untuk kebaikan kita. Ingat firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Itu berarti apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak ada yang terjadi secara kebetulan, tetapi memang sudah saatnya terjadi. Masalah, kesukaran, penderitaan, semua ada waktunya. Begitu juga dengan kegembiraan, kebahagiaan, ada waktunya masing-masing. Kita tidak dapat memaksakan sesuatu yang belum waktunya, dan kita juga tidak dapat mencegah sesuatu jika memang sudah waktunya. Mungkin saat ini kita sedang bergembira, tertawa dan bersuka cita karena ada sesuatu hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami saat ini. Namun kita tidak tahu sesaat ke depan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Bisa saja ada hal yang kurang baik, sesuatu yang menjengkelkan diri kita, atau bahkan menyakitkan hati kita, menyakiti diri kita, menimpa kita dan membuat kita merasa kecewa, marah, sedih, bahkan membuat kita menangis. Menyadari hal itu, kita perlu tahu apa yang terbaik bagi kita. Sebagai Bapa kita, Dia telah merancangkan semua yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah selalu bersyukur. Dan ingatlah, Tuhan pada saat mengalami hal yang baik dan tidak melupakan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan ketika mengalami hal-hal yang tidak baik. Jangan izinkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan melemahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Taruhlah pengharapan pada janji-janji Tuhan bahwa Dia yang memegang hari esok kita. Dia pula yang membuat segala sesuatu yang kita alami tidak saja indah pada waktunya, tetapi juga tepat pada waktunya.
Di dalam kekristenan tidak ada istilah jalan pintas. Semuanya membutuhkan proses. Meski punya kesempatan untuk mempercepat langkahnya menjadi raja di atas Israel, Daud tetap sabar dan tidak memaksakan waktu Tuhan, karena ia percaya bahwa ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Terkadang kita tidak bisa menahan lidah untuk memperkatakan hal-hal yang negatif. Begitu pula telinga kita sering tergoda dan mendengar apa kata orang, sehingga kita menjadi lemah dan putus asa. Tetaplah fokus pada firman Tuhan dan jangan sekali-kali menuruti nasihat-nasihat orang fasik atau mengikuti cara-cara dunia ini. Kalau kita mampu bertahan menjalani proses, maka pada musim menuai tiba, jerih lelah kita akan terbayar. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Biarlah kiranya renungan pada siang hari ini boleh menguatkan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang abadi. Semua akan berlalu. Baik itu sukacita, duka cita, baik itu merupakan hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang menyakitkan. Semuanya ada waktunya. Semuanya pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tetapi penyertaan Tuhan terhadap diri kita akan abadi untuk selama-lamanya. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk renungan singkat firman-Mu pada siang hari ini yang mengingatkan kita bahwa kami tidak perlu khawatir terhadap setiap persoalan, setiap masalah kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa semuanya akan berlalu, bahwa semuanya ada waktunya, dan kami yakin penyertaan Engkau terhadap kami adalah abadi, tidak pernah berlalu. Engkau senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.